Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Titi Tricahyati dari Program Studi Ilmu Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan NIM 050126820240240007 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Suwandi MAGR dalam mata kuliah Pengendalian Penyakit Terpadu untuk penyakit antraknus pada cabai. Di sini dapat kita lihat adapun gambar gejala dan patogen penyebab penyakit antraknus pada cabai ini sendiri. Jadi dari gambar gejalanya dia biasa ditemukan pada bagian daun maupun pada keseluruhan bagian tanaman. Dan yang paling sering ditemukan itu adalah pada bagian buah, baik itu pada buah hijau maupun pada buah yang sudah merah atau matang. Penyebab penyakitnya atau patogennya sendiri disebabkan oleh Calotetrichum species. Kemudian untuk sebaran penyakit seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sini, jadi memang untuk sebaran penyakit ini sendiri dapat dilihat terdapat pada beberapa benua, bukan hanya di Indonesia saja. Kemudian kalau untuk report dari Indonesia sendiri, ini ada 3 spesies yang paling sering ditemukan, yaitu Calotetrichum acutatum, Calotetrichum capsicum, dan Calotetrichum golesporioides yang menyerang pada cabai. Kemudian kasus gagal panen dari di sini kita lihat dari data yang diinput dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menyatakan bahwa setiap tahun itu akan ada pelaporan bahwa penyakit antraknus ini sendiri dapat menyebabkan gagal panen atau puso pada tanaman cabai sendiri. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyakit di sini. Yang pertama itu adalah host genotip atau di sini dapat dilihat yang merupakan Capsicum species atau dari tanaman cabai-cabayan. Kemudian kapan waktu paling sering dia ditemui, yaitu pada waktu dia berbuah dan pada waktu dia masak atau pada pemanenan. Kemudian pada patogen genotipnya itu sendiri disebabkan oleh spesies dari Calotetrichum. Dan untuk lingkungannya sendiri, klimat ini merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi terhadap perkembangan penyakit antraknus ini sendiri. Kemudian ada pun beberapa inang yang diujikan yang bersifat rentan terhadap penyakit antraknus ini sendiri, yaitu varietas Imola dan varietas HPT 1729, di mana pada keadaan buah merah dia mampu terhindar atau tertekan keberadaan daripada patogen Calotetrichum ini sendiri. Kemudian umur tanaman untuk aplikasi fungisida dari fase vegetatif sampai dengan fase berbuah. Untuk fase vegetatif yaitu penggunaannya lebih baik menggunakan fungisida sistemik. Sementara pada fase berbunga sampai dengan pada fase berbuah lebih baik digunakan fungisida yang bersifat kontak dengan bahan aktif mulai dari klorotalonil dan lain sebagainya. Kemudian bagian tanaman yang rentan terserang daripada antraknus ini sendiri yaitu pada bagian buah masak. Dapat kita lihat di sini, dia terdapat beberapa bagian daripada tubuh buah yang diserang oleh antraknus ini sendiri. Sedangkan pada pengujian dari ke-11 varietas yang diujikan, keberadaan antraknus pada buah ini cenderung stabil pada setiap varietas yang diujikan. Kemudian lingkungan dan aspek agroklimat. Aspek budidaya mempengaruhi penyakit di mana penanaman secara berulang. Penanaman secara berulang ini memungkinkan patogen selalu mendapatkan inangnya sehingga dia selalu berada atau sehingga dia selalu menjadi penyebab penyakit yang paling dominan pada cabai. Kemudian tanaman yang rentan. Di sini tadi sebelumnya kita sudah membahas beberapa varietas hibrida yang digunakan. Biasanya petani itu menggunakan varietas lokal sehingga lebih mudah terserang daripada gangguan PT atau hama penyakitnya. Sehingga penggunaan tanaman yang rentan ini sangat tidak dianjurkan untuk digunakan. Kemudian penanaman saat musim penghujan. Penanaman saat musim penghujan ini mendukung pertumbuhan patogen lebih cepat daripada semestinya dan memperbanyak kolonisasi daripada patogen sendiri di lapangan. Kemudian air irigasi yang terkontaminasi oleh patogen. Ada juga beberapa studi yang menyatakan bahwa perkembangan penyakit pada suhu 29 derajat Celcius ini merupakan suhu di mana kecepatan pertumbuhan koloni daripada Calotetrichum golesporioides ini paling tinggi, yaitu mencapai 14,72 mm per harinya. Kemudian, ada pun beberapa mikroba atau antagonis yang dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan daripada patogen ini sendiri, yaitu di sini dapat dilihat yaitu Trichoderma dengan daya hambat 100% pada pengujian hari kelima secara in vitro. Kemudian, pada penggunaan bakterinya sendiri, bakteri endofit cabai, ini didapatkan hasil 30,93 keefektivitasannya dalam penekanan antraknus sendiri. Kemudian untuk perkembangan penyakitnya itu sendiri, dapat satu fase atau satu siklus hidupnya itu dia dapat menghabiskan waktu sebanyak 6 hari dalam pengujiannya sendiri, dari mulai fase germinasi sampai dengan sporulasi dan penyebarannya kembali. Kemudian
Strategi dan teknik pengendalian, adapun beberapa langkah yang baik yang dapat digunakan untuk meminimalisir serangan daripada Anthracnose ini sendiri. Yang pertama yaitu sanitasi atau pembersihan lahan secara berkelanjutan. Kemudian penggunaan kultur teknis. Setelah itu dapat menggunakan beberapa varietas yang menggunakan ketahanan vertikal dan menggunakan benih yang sehat serta melakukan perlakuan benih sebelum benih tersebut ditanam. Kemudian perlakuan dengan fungisida atau disinfektan. Setelah itu menginspeksi dengan senyawa disinfektan. Untuk menekan laju infeksi sendiri dapat digunakan penggunaan agen sayati seperti tadi dijelaskan yaitu Trichoderma dan beberapa bakteri yang bersifat antagonis terhadap Colletotrichum ini sendiri. Kemudian apabila penggunaan agen hayati ini dikira kurang dapat menekan pertumbuhan dari Anthracnose ini sendiri, maka dapat digunakan beberapa fungisida yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan untuk dosis dan anjurannya itu disesuaikan dengan yang sudah ada pada label. Kemudian, contoh keberhasilan apabila kita menggunakan PHT dan apabila kita hanya menggunakan penanaman secara konvensional. Di sini dilakukan pada lahan seluas 1 hektar, di mana untuk keuntungan yang didapatkan petani, ini dalam 1 hektar, kalau dia menggunakan PHT, dia dapat kurang lebih mendapatkan keuntungan sebesar 186.885.900. Sedangkan kalau dia hanya menanam secara konvensional, maka pendapatan yang diperoleh sedikit lebih rendah, yaitu hanya mencapai 85.871.500. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.